Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat surga rahimakumullah, dalam kesempatan ini ana akan menyampaikan fadilah hari Senin yang tercantum dalam kitab Al-Fadail karya Syekh Ibnu Marwa rahimahullah ta'ala, cetakan Lirboyo Press dan penerbitnya adalah Santri Salaf Press, pada halaman 263, yakni disampaikan bahwasannya hari Senin merupakan hari yang istimewa bagi Nabi Daud alaihi salam dan para umatnya. Nah, di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, hari Senin sebetulnya merupakan hari yang spesial ikhwah semua, baik dalam konteks sejarah maupun amaliyah. Dan yang perlu kita ketahui ikhwah fillah rahimakumullah, bahwasannya hari Senin adalah hari yang baik untuk bepergian dan berdagang. Jadi hari Senin itu adalah hari yang baik untuk bepergian dan berdagang. Sebagaimana bisa kita lihat dalam sebuah riwayat, yang mana riwayat ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang istimewanya hari Senin, maka baginda Rasul beliau bersabda, yaumu safarin wa tijaratin. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala li anna fihi safarashithun nabiyyu alaihi salam litijarati wa rabbiha fi tijaratihi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya hari Senin adalah hari untuk bepergian dan berdagang. Para sahabat bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, karena pada hari Senin Nabi Sid alaihi salam pergi untuk berniaga dan berhasil mendapatkan laba dalam perniagaannya. Subhanallah, ini yang tercantum dalam kitab Al-Fadail sangat luar biasa ikhwah fillah. Bahkan di sini beberapa alimul ulama berpendapat ada beberapa fadilah hari Senin yang harus kita laksanakan dalam bentuk ritual ibadah. Yang pertama adalah sholat sunnah. Sebagaimana menurut sebagian alimul ulama, bahwasannya pada hari Senin atau jadi malam ataupun hari Senin disunahkan untuk melakukan sholat sunnah. Sedangkan jumlah rakaat dan metodenya bisa kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan bahwa pada malam Senin disunahkan menjalankan sholat sunnah 4 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, kemudian rakaat kedua surah Al-Ikhlas 20 kali, rakaat ketiga surah Al-Ikhlasnya 30 kali, dan rakaat keempat setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Al-Ikhlas 40 kali. Nah, setelah salam maka kita disunahkan membaca surah Al-Ikhlas lagi sebanyak 75 kali. Kemudian membaca istighfar, memohon ampun untuk diri sendiri dan kedua orang tua sebanyak 75 kali. Adapun pembacaan istighfar yang perlu kita ketahui ikhwah fillah, yakni dengan lafaz astaghfirullahalazim li wali walidayya. Nah, ini kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terkabul hajat-hajat kita, maka insya Allah permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sholat sunnah seperti metode tersebut bisa kita sebut dengan sholat sunnah hajat. Dan pada hari Seninnya saat matahari mulai naik, disunahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Dan pada rakaat pertama dan kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca ayatul kursi 1 kali, surah Al-Ikhlas 1 kali, surah Al-Falaq 1 kali, dan surah An-Nas 1 kali. Setelah salam kemudian kita dianjurkan membaca istighfar 10 kali dan sholawat 10 kali.
Subhanallah, itu adalah metode di dalam pelaksanaan sholat sunnah versi kitab Ihya Ulumuddin. Pertanyaan untuk kita, apakah ada fadilahnya? Tentu saja. Bahkan disampaikan di sini, ya, fadilah daripada pelaksanaan ibadah yang tadi dikatakan bahwa barang siapa yang mengamalkan ibadah tersebut, maka insya Allah seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun dalam kitab Khazinatul Asrar disampaikan, ini versi yang kedua untuk pelaksanaan sholat sunnah pada hari Senin atau malam Seninnya. Maka di sini disampaikan pada malam Senin itu disunahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, yakni rakaat pertama ataupun kedua, kita harus membaca ayatul kursi sebanyak 15 kali pengulangan, kemudian surah Al-Ikhlas 15 kali pengulangan, kemudian surah Al-Alaq 15 kali, dan surah An-Nas 15 kali. Dan pada hari Senin kita disunahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan metode jumlah rakaat dan fadilah sebagaimana sholat sunnah hari Senin yang tadi ana sampaikan versi kitab Ihya Ulumuddin. Demikian ya, satu fadilah pada hari Senin, yakni sholat sunnah, yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan ikhlas, ridho demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke part 2 masih tentang fadilah hari Senin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan senantiasa dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.